mengadakan, bahwa yang dilarang adalah terkait dengan urusan ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ada dua. Pertama, berkaitan dengan yang tadi disampaikan, apa sih artinya bid'ah itu yang benar? Apakah bid'ah itu dosa? Itu pertama. Yang kedua, tadi disampaikan di hadis 162, hidupnya umat itu tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu yang syar'i. Maksudnya ilmu yang syar'i ini apakah ilmu yang berkaitan dengan Islam itu sendiri atau sesuai dengan ajaran? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu dari kata bada'a, mengadakan, bahwa yang dilarang adalah terkait dengan urusan ibadah. Anak ulang, yang dilarang adalah terkait dengan urusan ibadah. Jadi jalan yang ditempuh, yang diada-adakan, yang menyerupai syariat, yang bersungguh-sungguh dengan menjalankan itu seolah-olah beribadah kepada Allah Ta'ala, mengadakan hal baru. Kalau mengadakan urusan dunia, silahkan kata Allah, boleh, tidak ada larangan. Tapi ketika sudah bicara masuk wilayah ibadah, tadi rumusannya surat 4 ayat 65 ada 3. Sang hakim jadikan beliau Rasul. 2, sang hakim punya keputusan, jangan sempit dada kita. Yang ketiga, terima dengan sepenuh hati. Kemudian tak kasih rumusan yang lain, pendek yang lain. Tolok ukur kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Anak ulang, tolok ukur kebenaran tidak diukur dengan apa? Banyaknya pengikut. Jadi followernya banyak, subscribernya banyak, itu tidak jadi ukuran itu benar. Gitu. Kenapa? Rasul itu ada yang nabinya, rasulnya tidak punya pengikut. Dan kalau kita mau bicara sejarah, kita akan mengatakan Nuh gagal. Kenapa? Karena Nuh dalam Quran surat 29 ayatnya 14, Nuh itu berjuang menegakkan tauhid ke umatnya itu selama 1000 kurang 50 tahun. Pak langsung geleng-geleng. Dapatnya berapa? Cuma 80 orang, tidak banyak. Apa kita akan mengatakan gagal? Tidak fair. Sementara salah satu dari anaknya Nuh punya 4 putra. Ada Sam, ada Ham, ada Yafis, ada Kan'an. Yang tidak ikut bapaknya adalah Kan'an. Nuh sudah berusaha. Dalam surat 11 ayatnya 42. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal, bahtera itu berlayar seperti gunung. Itu. Kemudian wanada Nuhun ibnahu ya bunayya irkam ma'ana. Nuh mengambil anaknya, naik ke bahtera ini nak, bareng dengan bapak. Kamu jangan bersama dengan orang-orang kafir. Gitu. Ayat 43-nya surat 11, anaknya bilang, qala sa'awi ila jabalin. Pak, saya tidak mau ikut kamu, saya mau berlindung ke gunung yang tinggi. Karena logika kita juga akan mengatakan tempat di daratan paling tinggi gunung, nggak ada lain. Tapi ternyata anaknya Nuh termasuk yang ditenggelamkan. Istrinya Nuh dalam surat 66 ayat yang ke-10, ada 2 nabi yang soleh, ada 2 sosok figur orang soleh. Istrinya durhaka ke suaminya, Nuh dan Lut. Apa kita akan mengatakan gagal? Enggak fair.
Artinya bahwa kebenaran tidak diukur parameternya dengan pengikutnya banyak. Intinya Islam cuma mengajari kalau kamu beribadah memplagiatlah kepada dia. Karena apa risikonya? Arba'in hadis nomor 5. Monggo jangan baca. Ya, Arba'in nomor 5 dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Itu hadis yang pertama tuh Pak Pepen, ada dua nih. Mengadakan dalam perkara kami, agama kami. Hadisnya bagus begitu. Jadi tidak ngurusi soal bangun masjid itu semennya berapa, ndak, pintunya berapa, ndak. Pokoknya bagaimana dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, dalam urusan tauhid gitu. Dalam urusan muamalah rambu-rambunya dipakai. Lanjut hadis yang selanjutnya. Barang siapa melakukan sesuatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak. Jadi caranya, kesimpulannya bagaimana kepatuhan kita kepada beliau gitu. Taib. Tapi dengan catatan tadi saya katakan bahwa hati-hati, karena tadi tidak sedikit di akhir zaman orang banyak menebarkan hal-hal yang syubhat, ya, hati-hati saja. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan, apakah ilmu syar'i itu ilmu yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah? Itu ilmu yang syar'i. Jadi contoh, segala sesuatu ada ilmunya, ada SOP-nya. Orang sholat ada ilmunya, orang dagang ada ilmunya, semua ada ilmunya. Yang penting adalah tadi patuhi yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ada lagi? Yang tadi terkait dengan Al-Isra Al-A'raf ayat 17. Tapi kan setan itu kan menggoda kita dari semua penjuru. Ya. Nah, terkait dengan ayat ini, tapi Allah juga memberikan firman yang lain di Ar-Ra'd ayat 11 bahwa kita semua ini akan dijaga malaikat dengan berbiling. Wah, ini pintar iki sing baca. Saya takut di sini bagaimana pertahanan kita sebagai muslim ini supaya kuat. Padahal sudah jelas bahwa malaikat itu menjaganya dengan berbilingan terus-menerus. Iya. Setan kok bisa masuk dari pintar ini pintar nih berarti jenengan. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu jenengan belum selesai. Di ayat itu ada potongan ayat. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga kaum itu merubah keadaan diri mereka. Iya, dijaga, betul. Siapa yang dijaga oleh para malaikatnya Allah? Mereka yang menjaga akan agamanya Allah. Nggak usah khawatir jenengan hidup ini. Yang penting kuncinya mematuhi aja kok. Tak kasih tunjukkan deh, ini rumusannya wapi ini. Terakhir Pak BHQ yang nanya. Arba'in nomornya 38, dan jenengan baca itu. Arba'in nomor berapa? 38. Jenengan baca itu. Bagus itu dah, itu pegangan jenengan lah. Pegangan semuanya. Yuk. Dari Abu Hurairah, monggo. Yuk, nomor 38 dari Abu Hurairah. Ini hadis qudsi. Belum ketemu ya? Ini suduknya sudah ngawe-ngawe loh. Aja ngono. Uduknya udah ngawe-ngawe masalahnya, suwi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Stop gini Bapak Ibu, jenengan kalau nemu redaksi dari sahabat Rasul bersabda, Allah Ta'ala berfirman, itu namanya hadis qudsi. Dah, lanjut. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Stop dulu, yang dibicarakan siapa? Wali. Wali itu bukan yang jelimet. Tutorialnya tidak sulit, gampang. Kalau wali itu harus bisa merubah batu jadi beras, nasi. Itu adalah yang dulu saya tonton, film Sunan Kalijaga. Saya nonton dulu, kan emang disuruh nonton zaman dulu, ya kan, yang memerankan Mr. DM, ya kan, tokoh senior. Ternyata bisa ngerubah beras jadi batu jadi beras, badannya di Pulau Sirih, rohnya lagi tawaf. Itu kan sulit tutorialnya, sulit. Tetapi ya inilah bahayanya. Tetapi masyarakat kita itu sudah terracuni dengan mindset seperti ini. Mari yang orang Jawa, wong Wonogiri, halo. Ada istilah bahasa begini, ngerti sadurunging winarah. Itu orang Jawa itu. Orang Jepara Pati ngerti. Apa itu ngerti sadurunging winarah? Dia mengerti sebelum terjadi. Itu salah satu ciri khas wali, mindset orang kita seperti itu. Kan ngeri itu. Jadi ngerti yang goib, padahal ayatnya jelas itu tertolak, paham seperti itu. Surat 27 ayat 65, yang goib cuma Allah. Badannya di sini, rohnya lagi tawaf, itu kan sulit. Makanya ada YouTube yang saya tonton begini. Ada seorang yang dianggap wali, dia punya murid namanya Ahmad. Udah pokoknya nggak usah inisialnya KH gitu, ya nggak usah bagian. Si wali ini adalah ternyata Allah takdirkan berangkat haji. Kemudian si Ahmad ini tahu-tahu terompah sandal bakiyaknya kiainya ketinggalan di rumah. Si Ahmad kasihan, loh kiaiku gimana, sana kan panas gitu. Maka kemudian si Ahmad melafalkan kalimat yang diajarkan kiainya. Kebu 10 diambil 9 tinggal 1. Kebu 10 jikok 9 tinggal 1. Pokoknya gitulah. Maka akhirnya tahu-tahu si Ahmad sudah berada di Mekah. Kiainya itu kaget. Loh Mat, kamu di sini Mat? Gitu. Iya Kiai. Itu. Loh, pakai apa Mat? Itu yang ilmu yang Kiai ajarkan. Itulah diantara mindset masyarakat kita. Wali itu ya, padahal untuk jadi wali itu syaratnya nggak jelimet. Siapapun bisa jadi walinya Allah kok. Dibuktikan di Quran Pak Bayhaqi, jangan di Arba'in. Quran surat 10 ayat 62, ayat 63 nih. Biar semua tahu, semua bisa jadi walinya Allah kok. Surat Yunus ayatnya 63. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Syaratnya cuma 2, orangnya iman, orangnya takwa, udah nggak ada lagi. Gitu. Baik, lanjutkan Pak Bayhaqi di Arba'in nomor 38, senantiasa tidaklah mendekatkan, senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah. Nggak, sebelumnya jangan gitu, jenengan motong deh. Hambaku senantiasa Bukan sebelumnya, tidaklah mendekatkan diri. Tidaklah hambaku mendekatkan kepadamu dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Stop dulu. Untuk bisa jadi walinya Allah, tadi yang wajib Allah fardukan, lakukan. Gitu, jangan tinggalkan. Lanjut. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintai. Stop.
Walinya Allah itu tidak hanya yang fardu, yang sunnah pun dilirik, yang tidak wajib dikerjakan. Siapa itu walinya Allah? Jangankan wajib, yang sunat aja dilirik. Lanjut sebentar Pak Mustaqim, sebentar aja, tinggal beres. Aku tahu disuruh makan uduk, tinggal dikit, ya lanjut. Terus tak? Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Terus? Penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Terus? Tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Ya. Dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, tak kasih penjelasan. Ini dijaga sama Allah. Apa tadi? Ada 4. Telinga, mata, tangan, kaki. Nah, kenapa? Karena fardu dan sunat. Endingnya Pak, terakhir dikit aja kok. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Kata Allah, lanjut. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Udah, jangan sanksi, hidup. Minta dikasih sama Allah, minta perlindungan dilindungi sama Allah, dijaga semuanya. Kenapa? Jangankan yang fardu, yang sunat aja dilirik. Dah, mari menjaga sunnah Rasul. Dah, subhanaka Allahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undangan